Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengikuti ujian di 3K yang diselenggarakan oleh Kemenak. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa butir soal menyangkut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 504 tahun 2022. Silakan Bapak Ibu buka seluruh videonya di playlist, kemudian like, share, subscribe, dan komen pada komentar di bawah. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. PAI non-PNS berkoordinasi dengan titik-titik dalam melakukan tugas bimbingan atau penyuluhan agama, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral. A. Kasibimas. B. Penyuluh non-PNS. C. Penyuluh agama Islam fungsional. Dan D. Kemenak. PAI non-PNS berkoordinasi dengan siapa dalam melakukan tugas bimbingan atau penyuluhan agama? Ya, jawabannya adalah C. Penyuluh agama Islam fungsional. Jadi dalam bidang spesialisasi tugas penyuluhan, di sana tertera yaitu PAI non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam fungsional. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal yang kedua. Di samping materi keislaman umum yang bersifat wajib seperti baca tulis dan pemahaman Al-Quran, pengetahuan tentang akidah, syariat, akhlak, sejarah Islam, serta materi pembangunan terkait kebijakan pemerintah, sosial keagamaan, dan lingkungan hidup, PAI non-PNS bertugas A. Menyusun monografi data peta wilayah. B. Membuat perencanaan, yaitu rencana kerja operasional. C. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan. D. Menyampaikan bidang yang bersifat khusus sesuai kebutuhan. Jadi selain materi keislaman umum yang bersifat wajib, PAI non-PNS juga bertugas yaitu D. Menyampaikan bidang yang bersifat khusus sesuai kebutuhan. Soal yang ketiga. Penyuluh bertugas atau berperan secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca, menulis huruf Al-Quran menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 504 tahun 2022 merupakan bidang A. Pemberantasan buta huruf Al-Quran. B. Keluarga sakinah. C. Pemberdayaan zakat. D. Produk halal. Yang benar adalah A. Pemberantasan buta huruf Al-Quran, yaitu penyuluh bertugas berperan secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca, menulis huruf Al-Quran. Soal yang keempat. Penyuluh bertugas berperan membimbing masyarakat ataupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah terkait kebijakan regulasi dan manasik haji dan umrah
merupakan tugas bidang A. Keluarga Sakinah, B. Pemberdayaan zakat, C. Produk halal, dan D. Haji dan umrah. Tugas penyuluh berperan membimbing masyarakat dan kelompok bimbingan ibadah haji. Adalah tugas penyuluh di bidang yang benar adalah di haji dan umrah. Soal yang kelima, pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pengikut atau subscriber atau follower sebagai kelompok sasaran adalah A. Kelompok sasaran umum, B. Kelompok sasaran khusus, C. Kelompok sasaran berbasis internet, D. Kelompok sasaran lokal. Jawaban yang benar adalah C. Pemanfaatan platform media sosial adalah sebagai kelompok sasaran berbasis internet. Soal yang keenam. Setiap kecamatan wajib memiliki penyuluh agama Islam non-PNS dengan bidang spesialisasi sebagaimana menurut keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 504 tahun 2022. Berapa bidang A? A. 11, B. 12, C. 13, D. 14. Yang benar adalah B. 12 bidang spesialisasi. Soal yang ketujuh. PAI non-PNS setidaknya memiliki 4 kelompok sasaran. 2 kelompok sasaran umum, 1 kelompok sasaran khusus, dan 1 kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet. Merupakan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam A. nomor 504 tahun 2022, B. nomor 504 tahun 2023, C. nomor 504 tahun 2024, dan D. nomor 504 tahun 2025. Yang benar adalah A. Nomor 504 tahun 2022. Soal yang ke-8. Kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet minimal menyebarkan konten per bulan pada satu platform media sosial. Konten berupa flyer, video, artikel, ataupun lainnya terkait materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam. A. 3 konten, B. 4 konten, C. 2 konten, D. 1 konten. Per bulan, konten yang harus dikirimkan ke media sosial ada B. 4 konten. Soal yang ke-9. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh PAI non-PNS dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan, dengan diketahui oleh penyuluh agama Islam fungsional kecamatan disebut dengan A. Laporan, B. Lapor, C. Tugas, dan D. Pelaporan. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis. Yang jawabannya adalah D. Pelaporan. Soal yang ke-10. PAI non-PNS wajib melakukan pelayanan di KUA Kecamatan meliputi layanan bidang spesialisasi dan tugas administrasi lainnya di KUA Kecamatan dengan ketentuan berdasarkan tipologi KUA Kecamatan dengan melakukan pelayanan di KUA Kecamatan minimal 2 kali dalam seminggu. Merupakan A. KUA tipologi A, B. KUA tipologi B, C. KUA tipologi C, dan D. KUA tipologi D.
Melakukan pelayanan di KUA minimal 2 kali dalam seminggu. Merupakan KUA tipologi KUA tipologi B. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagaimana dalam keputusan Dirjen, KUA tipologi A yaitu minimal 3 kali dalam seminggu, KUA tipologi B minimal 2 kali dalam seminggu, KUA tipologi C minimal 1 kali dalam seminggu, dan KUA tipologi D1 dan tipologi D2 diserahkan kebijakan kepada pimpinan setempat. Maka jawaban soal nomor 10 adalah B. KUA tipologi B. Dengan berakhirnya soal nomor 10, kita sudahi video soal P3K Kemenak berkaitan dengan teknis. Di mana ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf. Silakan di like, share, dan komen, serta membuka video secara lengkap di playlist yang tersedia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.